Qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih Al-Wasail fi Syarh Asy-Syama'il. Telah berkata Sultanul Arifin, rajanya para wali yang bermakrifat, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih. Di dalam kitabnya yang bernama Al-Wasail fi Syarh Asy-Syama'il, beliau mengatakan, ma min baitin aw masjidin aw muhallatin, tidaklah suatu rumah atau satu masjid atau satu tempat quri'a fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan di dalamnya pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu, tiada lain kecuali para malaikat akan datang menaungi mereka, bi ahli dzalikal makani, pada seluruh orang yang datang, yang ada, yang hadir di tempat tersebut, walaupun tukang sound system, walaupun tukang gulung karpet, walaupun tukang streaming, ya, walaupun tukang parkir motor jamaah, walaupun yang bagian jaga keamanan, ya, walaupun gugus tugasnya, semuanya kebagian, yang tukang nyiapin makanan, tukang dagangnya sekalipun, yang dagang pada acara maulid tersebut, semuanya dapat. Dari mana landasannya? Landasannya karena di dalam acara seperti ini pasti ada zikir, betul kan? Zikir dan doa. Sedangkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah di dalam hadits yang sahih beliau menyatakan, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turqi yaltamisuna hilafal dzikri. Allah itu punya malaikat-malaikat yang khusus berkeliling di jalanan, berkeliling-keliling di mana-mana. Yaltamisuna hilafal dzikri, mereka mencari ahli zikir. Hilafal dzikri itu artinya perkumpulan-perkumpulan di zikir. Dan di acara Maulid Rasul tentu ada zikir, ada sholawat, ada zikir, ada doa. Maka para malaikat itu kemudian fayahuqquna bi ajnihatihim ila samai dunya, mereka akan mengepakkan sayap mereka, menaungi semuanya, bersap-sap, bertumpuk-tumpuk malaikat itu sampai ke langit dunia. Kemudian di dalam hadits yang panjang bahkan dijelaskan bahwa orang-orang yang hadir tersebut mereka berdoa, yas'alunallaha al-jannah, mereka meminta surga. Kemudian mereka yasta'idzunallaha an-nar, meminta perlindungan agar jauhkan dari neraka kepada Allah Ta'ala. Terus hajat-hajatnya dimintakan. Di dalam riwayat yang lain masih dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih, yusabbihunaka, kata para malaikat, mereka bertasbih semua kepada Engkau ya Allah. Wa yahmadunaka, mereka semua bertahmid, bersyukur semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa yukabbirunaka, mereka mengagungkan Engkau semuanya ya Allah. Wa yumajjidunaka, mereka bertamjid mengagungkan Engkau semuanya ya Allah. Wa yuhallilunaka, mereka bertahlil semuanya kepada Engkau, la ilaha illallah, semuanya. Sehingga kata Allah, wahai para malaikatku, saksikanlah, fashhadu anni qad ghafartu lahu, saksikan oleh kalian sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua, mengampuni semua jamaah Bapak Rasul. Ada malaikat yang kemudian interupsi Allah, begitu, malaikat interupsi. Ada seseorang yang dia datang, ja'a rajulun, datang seseorang ke tempat itu, tapi bukan karena mau zikir, bukan karena mau mengagungkan Rasul, bukan karena mau sholawat, bukan mau berdoa bersama. Illa lihajatin, tiada lain kecuali ia punya kebutuhan tertentu, ada maksud yang lain tapi yang mubah. Dia tukang sewa genset, tukang sewa tenda, tukang dagang, begitu. Datangnya aku cuma mau dagang doang. Nah kalau pedagang di sini sekarang datangnya justru mau ngaji. Dagang itu bantu majelis, ya, karena dagangannya punya majelis, jadi dibelilah.
Setukang dagangnya dibeli. Ini mah yang pure saja, cuma mau dagang, yang penting dapat uang. Bukan tujuan awalnya mau ngaji. Contoh kalau ada protes tuh malaikat, kok semuanya ya Allah gitu. Akhirnya kata Allah, sesungguhnya la yashqa fihim jalisu, siapapun yang duduk bersama mereka, ngumpul bersama ahli zikir tersebut, bersama kumpulan-kumpulan yang sedang zikir, sedang bersolawat, berdoa bersama, siapapun yang nimbrung ngumpul di sekitarnya tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun. Semuanya beruntung, bukan baruntung. Kalau baruntung pada buntung, kalau beruntung mendapatkan keuntungan, ya. Beruntung bukan baruntung, bukan, tapi beruntung, semuanya beruntung. Oh, dapat bagian. Cuma tentu beda-beda ya. Semua dapat tapi beda-beda kadarnya begitu. Yang gini aja, ya itu mungkin beda bagiannya gitu ya. Yang WhatsAppan aja itu mungkin beda juga bagiannya. Yang nulis ilmu, oh itu gede itu. Menyimak, memperhatikan, nulis ilmu, oh itu jelas gede ya. Yang di saat seperti itu malah WhatsAppan, nah itu ya dapat sih dapat gitu ya, tapi mungkin beda lah. Jangan pengen sama dengan yang nulis, yang nyatet benar-benar begitu memperhatikan. Kemudian ada yang cuma datang kemudian pulang jadi tamu doang. Ada yang datangnya dari sebelum ngaji kemudian ikut beres-beres, ngaji pula ikut juga, zikiran juga ikut juga, setelah selesai juga ikut merapihkan juga, membereskan, membersihkan. Ya, yang seperti ini tentu lebih besar lagi. Bahkan orang yang menjadi wasilah, ya kan kemarin sudah dijelaskan Jumat kemarin, orang yang menjadi wasilah terselenggaranya tasyakkur di mauludin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nanti di surga ma'al anbiya fi a'la aliyin minan nabiyyin, ya, mereka ma'al firqatil ula pada yaumul qiyamah itu nanti ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la aliyin. Nah, yang seperti itu yang menjadi sebab terselenggaranya acara zikir bersama, sholawatan, maulid. Mereka nanti akan berkumpul bertetangga dengan para nabi di akhirat nanti di surga yang paling tinggi. Amin. Karena kata Rasul begini, kata Rasul, man da'a ila hudan, di dalam riwayat yang lain man da'a ila khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Orang yang menjadi penyebab datangnya orang lain kepada hidayah, mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Di dalam Sahih Muslim kalimatnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an qasa min ujurihim syai'un. Seseorang yang menciptakan sebuah rintisan yang baik, membuat sebuah rintisan yang bagus, membuat sebuah sebuah perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Man, khitabnya kepada umat, artinya siapapun di antara kalian umatku, sana yang membuat sebuah rintisan fil islami, di dalam pelajaran atau amaliyah Islam, di dalam agama Islam, sunnatan hasanatan, berupa sunnah yang baik, tapi yang membuatnya adalah umat, maka sinonimnya adalah bid'ah hasanah, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha min ghairi an qasa min ujurihim syai'un, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang melakukan rintisannya tersebut, mengikuti ajakannya atau sebuah motivasi yang ia buat tersebut. Inovasi, boleh juga inovasi yang tidak bertentangan dengan syariat, inovasi di dalam Islam dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, zikir boleh dengan menggunakan speaker, zaman Rasul tidak ada. Bersolawat, menggunakan dub hadrat di zaman Rasul ada, di dalam Fathul Bari ada, ya. Kemudian sekarang pengajiannya menggunakan live streaming juga, supaya orang lebih luas lagi bisa menyaksikan pengajian tersebut. Kemudian juga ada yang memasangkan kipas anginnya,
Ini kan tidak ada zaman Rasul, tapi hadir, tapi ini bagus. Dia akan mendapatkan pahalanya sebanyak orang-orang yang datang hadir. Kemudian zaman Rasulullah, kalau ngaji nggak pakai karpet begini, tapi sekarang pakai karpet, disiapkan sound systemnya yang bagus. Maka orang-orang yang membuat ini, orang yang mempersiapkan ini akan mendapatkan pahalanya sebanyak orang-orang yang hadir tanpa dikurangi oleh pahala teman-teman yang lain yang cuma hadir saja menjadi tamu. Walaupun jadi tamu beruntung, bertamu menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang yang menjadi sebab amannya jamaah yang berzikir, yang bersolawat, karena kendaraannya dijaga, kendaraannya diamankan, maka orang yang mengamankan kendaraan itu mungkin saja pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang cuma datang, duduk, kemudian pulang pergi tanpa adanya kontribusi, tanpa adanya ikhtiar untuk menjadi wasilah aman, tentram, bahagianya orang yang duduk di majelis maulid. Bisa jadi yang jaga parkiran mereka lebih besar pahalanya dibandingkan kita karena tulusnya niat mereka. Jangan kira sia-sia. Orang yang merapihkan sendal, orang yang merapikan sendal sehingga jamaah kalau pulang nggak kerot tuh, ya, nggak kecot gitu, nggak bingung, nggak ketukar sendalnya tetap rapi, jadi gampang nanti ngambilnya. Set. Yang merapikan sendal, bahkan tabarruk bin na'laini as-salihi, tabarruk dengan membawa sandalnya orang soleh, itu kata Abu Yazid Muhammad dan beberapa para aulia, para ulama mengatakan itu afdalu, lebih utama. Kenapa? Karena na'lun itu, sandal itu membawa jasad orang soleh itu keseluruhannya. Betul tidak? Jadi orang yang merapikan sendal, orang-orang yang hadir ini orang-orang soleh semua yang hadir. Karena kalau bukan orang soleh, kalau Allah tidak menghendaki mereka menjadi soleh, tidak akan datang kemari, tidak akan datang ke majelis ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din atau faqahahu fid-din. Hadits itu, siapa orang yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemahaman padanya tentang agama. Dengan cara apa? Dia mau datang kepada ulama untuk mengaji. Dan di antara hal yang paling rugi, orang yang paling rugi pada saat dibangkitkan dari alam kuburnya, di antaranya adalah orang yang sudah alim ketika hidupnya, tapi nggak mau thalabul ilmi lagi. Orang sudah alim beneran alim, tapi nggak mau ngaji lagi. Pada saat dibangkitkan dari kematiannya nanti, ya, yaumil mahsyar nanti, kondisinya dia getun, menyesal. Kenapa saya nggak terus-terusan ngaji? Nah, apalagi kita yang awam, apalagi saya yang bodoh, harus terus mengaji. Jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu. Alhasil orang yang senang datang istiqomah ke majelis ilmu tidak hanya mencukupkan diri untuk transfer, ya, tapi benar-benar ingin mengkaji ilmunya. Transfer ya bagus ke majelis, gitu ya, daripada nggak transfer buat terlaksananya pengajian, begitulah. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau dirinya datang ke pengajian, datang merumput, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian menemukan, melewati pertamanan surga, maka merumput di sana. Merumput itu mengakarkan diri kita, pancek di tempat tersebut. Diam, ikut serta di situ menjadi rumput-rumput. Kalau para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu yang disebut dengan pertamanan surga yang ada di muka bumi saat ini ya Rasulullah? Kalau Rasulullah menjawab, "Hilaqul dzikri," itulah perkumpulan zikir. Perkumpulan yang diisi di dalamnya dengan zikrullah. Ya. Majelis suluk thariqah, majelis sholawat, majelis tahlil, majelis taubah. Kumpul
majelis ilmu, beruntung bagi kita. Maka berarti Anda yang istiqomah datang ke majelis ilmu, sebetulnya Anda telah mendapatkan anugerah dari Allah untuk dicap menjadi orang-orang baik, untuk dijadikan orang yang lebih baik lagi. Ya, kita saat ini memang tidak sempurna keimanannya, tapi kita harus paham bahwa kata Rasul SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan Nabi Adam pasti orang yang pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Datangnya kita ke majelis taubat ini, berzikir, beristighfar, bertahlil, minta ampun kepada Allah, berdoa, maka yakinlah ini adalah anugerah dari Allah. Terlebih jika kita bukan hanya berzikir, tapi kita juga mengkaji tentang syariatul Islam, ala aqidati ahli sunnati wal jamaah, ala manhajin nahdlatul ulama, maka berarti kita akan dijadikan manusia yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Semakin istiqomah, insya Allah semakin baik. Semakin istiqomah, semakin baik lagi. Kendati pun kita belum menjadi baik, jangan pernah berhenti datang kepada para ulama, ke majelisnya ulama, ke majelis ilmu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan bagian yang akan dipandang oleh Allah. Orang ini adalah orang-orang yang benar-benar bermujahadah, orang-orang yang berusaha, berjuang untuk memperbaiki dirinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuju majelis ilmu, ingin datang di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kelak menuju surganya Allah Ta'ala. Semoga semua yang hadir akan menjadi ahlul jannah semuanya, ma'al anbiya fi a'la illiyin, amin. Insyaallah. Kemudian lanjutan dari perkataan Imam Jalaluddin Asyuti. Tadi kata Imam Jalaluddin Asyuti, tidaklah suatu rumah atau masjid ataupun suatu tempat yang dibacakan di dalamnya pembacaan sirah nabawi atau kitab maulidin Nabi SAW illa haffatil malaikatu. Dalilnya hadisnya tadi, ya. Mana mungkin Imam Jalaluddin Asyuti ngomong asal. Beliau itu perawi hadis. Beliau itu perawi hadis. Jadi ucapannya bisa dipertanggungjawabkan, pasti ada dalilnya. Malaikat akan berkumpul. Kemudian apalagi? Ya bi ahli dzalikal makan, kepada seluruh orang yang ngumpul di tempat tersebut. Wa ammahumullahu birrahmati, dan Allah pun akan menyemarakan ataupun akan meratakan rahmatnya kepada semua yang hadir di area tersebut. Bukan cuma majelisnya saja, tapi daerah yang ada di sana itu ada majelis maulid, itu mereka kebagian. Itu mereka kebagian. Bahkan dulu pernah disampaikan kan, majelis kebaikan, majelis zikir, dulu kan dalam nasul ibad, itu bisa menjadi perisai, menjadi daf'ul bala, menjadi perisai agar menghindarkan dari balai bagi 2000 rumah tangga, 2000 kelompok, 2000 perkumpulan yang ada di sekelilingnya. 2000 perkumpulan 20.000 maaf, 20.000 perkumpulan yang ada di sekelilingnya itu mendapatkan rahmat dan terjaga, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah adanya majelis zikir, wasilah majelis kebaikan. 20.000 majelis-majelis yang lainnya yang dimaksud adalah perkumpulan-perkumpulan manusia. Ya, tiap rumah kan ada keluarga, ada perkumpulan 20.000 di sekeliling tempat tersebut, itu akan ternaungi. Masya Allah. Makanya beruntung kalau kita bertetangga dengan majelis. Jangan justru bertetangga dengan majelis malah tidak suka dengan majelis. Bertetangga dengan majelis ilmu, bertetangga dengan majelis zikir, bertetangga dengan majelis sholawat, majelis kebaikan, malah kita nggak suka. Ada sebuah riwayat menyatakan begini, kun aliman, jadilah engkau menjadi orang yang berilmu, sebagai orang alim.
Au muta'alliman, jika tak mampu menjadi orang alim, jadilah orang yang datang belajar kepada orang alim. Au mustami'an, kita belajar secara intens kepada orang yang alim, tidak bisa, hanya bisanya sebagai pendengar, datang sebagai pendengar saja. Syarat-syarat pelajar tidak terpenuhi, sudahlah datang sebagai pendengar, gak apa-apa, bagus. Au muhibban, tidak juga karena jauh, kita tidak dekat dengan majelis, kita jauh, kita menjadi pendengar tadi boleh dari arah yang jauh melalui streaming, tidak juga. Jadilah pecinta ulama, pecinta ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan kau menjadi yang kelima. Siapa? Pembenci ulama, pembenci orang yang belajar ilmu, pembenci majelis ilmu, pembenci orang yang mencintai ulama. Jangan jadi yang kelima. Jadi ulama enggak, jadi santri enggak, jadi jamaah enggak, dengerin enggak, ya, pecinta juga mahabbah, boro-boro malah jadi yang kelima, benci. Iya, kata Rasulullah, fatahlik, engkau akan hancur, engkau akan binasa, tunggu saatnya. Itu kata Rasulullah, disampaikan oleh sahabat, atau minimal ini adalah perkataan sahabat, ya, marfu' ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang alim enggak, belajar agama enggak mau, walaupun dekat, mendengarkan anti, malah rungsing. Jadi pecinta boro-boro, yang ada malah jadi yang kelima, menjadi pembenci. Lihat saja orang yang seperti ini, kehidupannya bagaimana nanti, akhir hayatnya bagaimana nanti. Karena kata Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bitalati baliyatin. Akan datang suatu zaman di mana umatku akan meninggalkan ulama dan tidak peduli kepada fuqaha. Maka nanti Allah akan menurunkan 3 adab. Ulaha, yang pertamanya yurfa'ul barakah min kasbihim, akan dicabut keberkahan dari kasabnya, walaupun punya usaha, punya bisnis, perdagangan lah, jadi pejabat lah, ya, tapi ternyata dicabut keberkahannya. Keluarganya nggak taat, nggak kenal agama, keluarganya, rumah tangganya nggak baik, nggak bagus, jauh dari agama, dari keridhaan Allah, nggak ngerti dengan agama karena benci dengan ulama, karena tidak peduli dengan keberadaan ulama, boro-boro nyokong ulama, nggak peduli, bantu ulama enggak, ngaji aja enggak, dicabut keberkahannya. Anaknya ngedram, anaknya kemudian gimana, udah terjerembab ke dalam kemaksiatan, keluarganya, suami istri masing-masing ada kacau. Itu artinya kan tidak berkah. Pokoknya jauh, sholat juga enggak, mengesan lah gitu, kali-kali paling juga. Enggak bisa baca Quran, enggak mau baca Quran, itu enggak berkah berarti. Jangan kira apa yang diberikan berupa harta kepada kita tuh selalu dikatakan, oh ini rezeki. Bisa jadi sungkunan, ujian. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kan kata Allah begitu. Dan pasti kami akan menguji kalian dengan yang buruk dengan yang baik sebagai ujian. Yang nikmat ya ujian, yang enggak nikmat ya juga ujian, sama saja. Yang keduanya, yusallituhumullahu sultanan zaliman, Allah akan menguasakan pejabat-pejabat yang zalim. Pejabat itu tidak harus selalu presiden, bisa saja presidennya baik, tapi yang di bawah-bawahnya sampai RT itu kan pejabat, sampai staf RT itu pejabat zalim. Bisa saja Allah menguasakan para pemimpin yang zalim. Bukan berarti pemimpin itu bupati, gubernur, presiden, tidak selalu itu. Sampai bawah, sampai pejabat yang ada di bawah, itu kan pejabat berarti, tapi zalim. Karena kita masyarakat muslim sudah meninggalkan para ulama, gak peduli dengan ulama yang soleh, yang benar-benar mengajarkan syariatul Islam, apalagi yang membawa thariqah al-mu'tabarah. Tidak senang dengan mereka, ya sudah, tunggu. Apalagi yang ketiga, wa thalituha
Yang ketiga nih, adab yang akan ditimpakan kepada umat. Kata Rasul, umatku ngakunya Islam, mereka tuh ngakunya Islam, KTP-nya coba lihat Islam mereka itu, akan tetapi ya gitu, gak peduli. Yang ketiganya, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, matinya tidak akan membawa iman. Ya KTP-nya Islam, ya kehidupan sehari-hari mengakunya Islam, tapi pada saat sakaratul maut dia matinya tergoda oleh iblis, oleh setan. Karena setan datang akan selalu menggoda orang-orang yang sakaratul maut, menyerupai orang-orang yang dicintai. Makanya kalau orang sedang sakaratul maut suka bilang sudah datang keluarga ini anu begitu kan? Bisa jadi setan itu yang menyerupai orang yang dicintai untuk menyesatkan orang yang sedang sakarat, mengiyakan bujuk rayu setan. Tidak ada yang tahu matinya tidak membawa iman. Na'udzubillah, na'udzubillah. Akibatnya apa itu? Akibat dari apa? Akibat dari meninggalkan para ulama, menyepelekan para fuqaha, tidak peduli kepada mereka, apalagi membenci. Boro-boro ngedukung, membantu dakwah Islam, ya. Ngaji saja enggak, cinta saja tidak, senang saja enggak. Nah, berarti itu adalah adab. Karena adab bisa jadi di antara bentuk adab, ketika kita dekat dengan masjid nggak mau sholat jamaah ke masjid, itu bisa jadi bentuk adab. Ketika dekat dengan ulama, dengan majelis ilmu, nggak mau datang ke pengajian untuk mempelajari agama, bisa jadi itu adab. Justru itu adab yang parah itu. Itu adab itu. Ke majelis zikir untuk mengagungkan Allah, padahal Allah yang memberikan dia rizki, memberikan jabatan, memberikan ya kasab, tapi tidak ingat, tidak mau mengingat Allah Ta'ala. Yang diingatnya fulus, tada fulus, animal fulus, begitu ya. Dibangkain kafan dan amal. Makanya kata Allah Ta'ala, nanti orang kalau sudah meninggal di dalam kubur, banyak orang yang mengeluh, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Pengen bangkit lagi, pengen hidup lagi untuk mensedekahkan semua hartanya, dan ingin jadi orang soleh, ingin ngaji, ingin sholat, ingin puasa, sudah terlambat banget. Perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi yang dimaksud oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa ammahumullahu birrahmati, dan Allah akan meratai mereka dengan rahmat. Dari mana dasarnya? Ada dalilnya. Apa? Hadis Rasulullah, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, atau ma min qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla, tidaklah dari suatu kaum, lebih dari satu orang maksudnya, satu kaum itu yang mereka berkumpul berzikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau la yaq'udu qaumun, tidaklah suatu kaum duduk bersama, dalam riwayat yang lainnya yadhkuruna Allah azza wa jalla, yang mereka berzikir semuanya kepada Allah azza wa jalla, illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tiada lain kecuali malaikat akan menaungi mereka, menjadi teman-teman mereka. Kemudian juga Allah akan mencurahkan limpahan rahmat, cucuran rahmat, curahan rahmat. Dan Allah akan menurunkan ketenangan, ketentraman. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan membanggakan mereka yang duduk bersama berzikir di hadapan para malaikat. Allah akan membanggakannya. Allah saja bangga kepada orang yang ingin kumpul sholawatan. Allah bangga kepada orang yang duduk zikir bersama. Allah bangga kepada orang yang duduk ngaji, mempelajari syariah bersama-sama. Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Masa ada manusia ngaku umat Islam malah membenci, boro-boro bangga? Berarti orang ini ngaku Islam doang. Islam yang beri namanya, ya, Islam apa?
Islam. Pengakuannya saja. Munafik yang seperti itu, munafik yang begitu. Ngaku Islam, aku cinta Allah, cinta Rasul, tapi nggak senang dengan majelis zikir, nggak senang dengan majelis ilmu, nggak senang dengan majelis sholawat, majelis maulid. Itu munafik yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wal mutawwaquna bin nuri, dan dikelilingi oleh para malaikat yang berkalungkan cahaya. Siapa? Yakni Jibril. Insya Allah kita nih sekarang nih ngumpul sama malak Jibril. Amin. Wa Mikail. Ini kata Imam Jalalain As-Suyuti. Kalau nggak percaya, sono datang ke kuburannya, tanya, benar gak wahai imam? Masa kita ini bukan seorang ahli hadits, bukan seorang ahli tafsir, tapi kok nyalah-nyalahkan? Nah itu zaman sekarang banyak yang begitu. Cuma modal internet, baru belajar agama 2 bulan, itu pun seminggu cuma sekali atau 2 minggu sekali karena kena sip. Udah menyalah-nyalahkan ulama. Bahkan ngaku ulama lagi. Ulama apa itu? Malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Qarbail, wa Ainail, wa Safun, wal Hafun, wal Karubiyun. Semua itu para malaikat yang tadi disebutkan ngumpul. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para malaikat yang berkalungkan cahaya itu, mereka memintakan ampunan, bersolawat. Bahkan kata bersolawat ini kalau dari para malaikat kepada manusia, kepada umat Rasul, artinya permintaan ampun. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan. Para malaikat itu sholat, ya, sholat di sini doa. Mereka melakukan doa, bersolawat kepada orang yang menjadi sebab adanya pembacaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nyiapin karpetnya, sound systemnya, oh ya, pokoknya yang jadi sebab nih adanya ini, yang gelar-gelar, yang beres-beres, yang jagain parkir semua ini, bagiannya nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kita yang hadir juga dapat ya, dapat. Oh yang walaupun beda, tapi yang penting dapat. Nah, kemudian apalagi yang akan terjadi? Kompensasi bagi orang yang menjadi sebab atau melakukan hal ini untuk pelaksanaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa ma min muslimin, dikatakan juga oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, tidaklah seorang muslim qara'a fi baitihi, yang membaca di rumahnya Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Sirah Nabawi, illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal waba'a wal haraqa wal afata wal baliyata wan nakibata wal bughda wal hasada wa 'aina su'i wal lususa an ahli dzalikal bait. Kalau kita baca kita maulid di rumah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, udahlah percaya sama Imam Jalaluddin As-Suyuti saja. Kita sudah yakin dengan kredibilitas Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa yang membaca kita maulid di rumahnya, illa rafa'allahu ta'ala al-qahta, tiada lain kecuali Allah akan mengangkat, menghilangkan kemarau, akibat buruk dari kemarau yang dilanda, wal wabah, dan Allah juga akan mengangkat wabah. Artinya orang tersebut satu rumah tidak terkena wabah. Wal haraqa, dan juga akan terhindar, selamat daripada kebakaran. Wal afata, akan selamat dari penyakit-penyakit berat. Wal baliyata, dan juga akan terhindar dari bencana-bencana besar. Wan nakibata, amini aja, dan juga akan terhindar dari penyakit-penyakit berat yang sulit obatnya. Wal bughda, dan juga akan selamat dari kebencian makhluk yang lain. Wal hasada, akan selamat dari iri dengkinya orang lain. Wa 'aina su'i, dan juga akan selamat daripada pandangan buruk orang lain.
orang yang ingin mengintai untuk tujuannya mencari-cari kesalahan, mengintai tujuannya untuk mencelakakan. Hindar, itu terhindar dari kita. Wal lususo, dan akan selamat daripada pencurian. An ahli dzalikal baiti, dari keluarga yang ada di rumah tersebut. Fa idza mata, dan jika ada yang meninggal orang tersebut, hawanallahu, orang yang membaca maulid tersebut meninggal, hawanallahu ta'ala alaihi, Allah akan meringankan, memudahkan wafatnya tersebut, keluarnya roh dari tubuhnya, dan juga akan dimudahkan alaihi baginya apa? Jawab, atas menjawab, bisa menjawab atas atas malaikat munkar wa nakir. Wa kana fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, dan tempatnya kelak rohnya itu pada tempat dari kelompok orang-orang yang benar di dekat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa baqiya, dan dihikayatkan annahu, sesungguhnya kana fi zamani Amiril Mukminin Harun Ar-Rasyid, pada masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid, ya, di negerinya itu ada syabun fil Basrati, di Basrah, di Irak, ada seorang pemuda yang musrifun ala nafsi, yang perilakunya sudah melewati batas, yang seringkali perilakunya itu melewati batas, ya. Wa kana ahlul baladi yanzuruna ilaihi bi'aini tahqiri, dan masyarakat di sekitarnya memandang pemuda tersebut dengan pandangan menghinakan. Pokoknya, wah, dasar pemuda itu, oh, apa sih orangnya tuh, anak itu terlaluan tuh, anak muda itu perilakunya lewat batas tuh. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, perilaku-perilaku yang buruk yang ia lakukan, sehingga masyarakat setempat itu memandangnya dengan pandangan yang mengecilkan, menghinakan. Di ajli afalil khabithati, ternyata karena apa? Karena perilaku anak muda tersebut yang buruk. Ghairi annahu kana idza qadima syahra rabi'il awwali, kecuali si pemuda tersebut ada perbuatan yang ketika setiap kali bulan Rabiul Awal tiba, maka ghasala thiyabahu, pemuda itu akan mencuci pakaiannya sebersih mungkin, wa ta'attara, dan akan menggunakan minyak wangi, wa tajammala, dan ia akan berhias, berdiri, menghias dirinya, wa amila walimatan, dan membuat walimah, perkumpulan orang-orang, mengundang tetangga-tetangga. Untuk apa? Wastaqra'a fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia di rumahnya atau pada acara walimah tersebut dibacakan kitab maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dama ala hadzal hali zamanan tawilan, dan dia lakukan terus-menerus, pokoknya tiap datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, dia lakukan itu terus sepanjang zaman, sepanjang dia hidup tersebutnya. Tsumma lamma mata, tatkala kemudian dia meninggal, sami'a ahlul baladi, ahli negeri tersebut, masyarakat di negeri tersebut di Basrah, semuanya mendengar hatifan, atas suara tanpa rupa. Dulu ada suara tanpa rupa, ya, jadi berkata tapi rupanya gak ada. Hatif, ya, suka ada hatif, itu namanya hatif, itu suara tanpa rupa. Yaqulu, yang malaikat ini sebetulnya yaqulu, yang ia berkata, wahduru, hei ahli Basrah, wahai penduduk Basrah, pergilah kalian, datanglah kalian, ya ahlal Basrati, wahai penduduk Basrah, washhadu, dan saksikanlah oleh kalian, janazata waliyin min awliyaillahi, datanglah kalian ke jenazahnya seorang wali dari wali-walinya Allah. Fa innahu azizun 'indi, karena sesungguhnya dia itu mulia bagiku. Fa hadara ahlul baladi, maka penduduk Basrah banyak berbondong-bondong datang janazatahu, untuk menyaksikan jenazah pemuda itu. Wadafanuhu, dan menguburkannya. Farauhu fil manami, dan para masyarakat, ya, penduduk-penduduk Basrah banyak yang memimpikannya, melihatnya di dalam mimpi. Wa huwa yarqalu fi hilali sundusin wa istabraqin, yang mana si pemuda tersebut ternyata ia mengendarai atau duduk enak-enakan begitu, ya, dia santai di mana? Di atas sutra tipis wa istabrokin, dan juga sutra tebal yang berhiaskan emas. Masya Allah. Ternyata pemuda tersebut berada di sebuah tempat
ambal gitu, ampar yang ternyata terbuat dari sutra. Ada sutra tipis dan juga sutra tebal yang berkilauan dengan emas. Masya Allah, subhanallah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Faqila lahu, di dalam mimpi itu orang-orang yang memimpikannya bertanya kepadanya, bima nilta hadhil fadilata, bagaimana engkau bisa mendapatkan keutamaan seperti ini? Di dalam mimpi itu berdialog. Qala, maka pemuda tersebut menjawab, bita'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku selalu mengagungkan maulidnya Rasul, kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga kita benar-benar mengikuti ulama sekelas Imam Jalaluddin As-Suyuti.